Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, guru SMP Negeri 1 Atap, Blang Temung, bidang studi pendidikan agama Islam. Saya adalah mahasiswa PPG kategori 2 pada LPTK IAIN Takengon. Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan materi pada kelas 8 SMP Negeri 1 Atap, Blang Temung dengan model pembelajaran problem based learning pada materi pendidikan agama Islam, topik bahasan menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Assalamualaikum. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan disiapkan bukunya, kemudian beserta alat tulisnya. Juga silakan dilihat sekitarnya apakah tempat duduknya sudah rapi. Jika ada sampah mohon dibersihkan terlebih dahulu. Sekarang silakan dibaca doa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, alfabetnya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Rizky Yuda, Pak. Kamri, Pak. Sardi Alamiko, Pak. Herman, Pak. Saifuddin, Pak. Muspaidar Menarga, Pak. Fauzan Saputra, Pak. Maulidatun, Pak. Rizka Putri, Pak. Heramika Yulis, Pak. Khairul Nisa, Pak. Rizka Armaini. Hadir Pak. Berarti hadir semua ya. Ya. Oke, baik, Bapak sekalian, apa kabar hari ini? Berarti alhamdulillah masih semangat ya. Oke, kalau masih semangat, tidak perlu rasanya SPK karena masih semangat. Bapak perhatikan. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, mari kita terlebih dahulu mengawali untuk menyanyikan lagu wajib nasional kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Sudah hafal? Sudah. Oke, sudah. Kalau gitu mari kita nyanyikan sama-sama. Indonesia, bangsaku, bangsa yang
mereview kembali materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Kira-kira siapa ingat apa materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Silakan disebutkan. Jujur dan adil. Jujur dan adil. Oke, ya benar sekali. Kemudian siapa kira-kira yang masih bisa mengulang sedikit apa itu jujur, apa itu adil terkait materi yang kemarin? Ya, silakan baca. Jujur adalah sikap yang terpuji karena jujur memiliki sedikit peran-peran seperti jika ada orang kehilangan dan kita mendapatkannya, kita memberikannya secara penuh dan tidak berlebihan. Oke, ya benar sekali. Mari kita tepuk tangan. Benar, yaitu jujur itu berkata sesuai dengan kenyataan. Oke, jadi berarti masih ingat ya sedikit. Oke, baik. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait materi menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Oke, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu di mana peserta didik dapat memahami makna minuman keras, judi dan pertengkaran secara benar berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Kemudian peserta didik mampu menganalisis bahaya dari minuman keras, judi dan pertengkaran. Jadi setelah pembelajaran ini nanti anak-anak Bapak diharapkan mampu mencapai dua tujuan pembelajaran tersebut. Jadi kalian bisa menjelaskan mana judi, mana pertengkaran, seperti apa contoh perbuatannya, kemudian apa dampak buruknya. Jadi itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait materi pembelajaran ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, kira-kira anak-anak Bapak atau kalian pernah nggak melihat tindakan atau perbuatan anggota masyarakat di sekitar kita yang melakukan minuman keras atau melakukan judi atau melakukan pertengkaran? Kira-kira pernah nggak kalian lihat? Pernah. Oke, ya berarti Anda sudah mampu mengidentifikasi. Itulah bentuk perbuatan judi, itulah bentuk perbuatan pertengkaran seperti itu. Kemudian menurut anak-anak Bapak, antara minuman keras, judi dan pertengkaran itu kira-kira saling keterkaitan nggak? Saling. Oke, saling keterkaitan. Coba siapa bisa berikan alasannya? Oke, silakan aja apa penjelasannya? Karena orang yang minum minuman khamar pasti melakukan judi, Pak. Dan karena melakukan judi pasti ada pertengkaran. Pasti ada yang pertengkaran. Oke, kita minta tangan. Ya, betul sekali. Nah, ini saling berkaitan. Kenapa orang yang melakukan minuman keras biasanya juga dibarengi dengan judi? Kenapa? Nah, yang sudah hobi minum minuman khamar, dia biasanya akan kecanduan. Kemudian untuk mendapatkan uang untuk membeli kamarnya, dia melakukan main judi. Setelah main judi, nanti di sana ada menang kalah, ada yang tidak senang, ada yang merasa dicurangi. Kemudian bertengkar hingga mungkin bisa pembunuhan. Oke, baik. Berarti anak-anak Bapak sudah paham ya terkait materi kita hari ini. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak Bapak melihat video pembelajaran berikut ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Pada video kita kali ini, kita akan belajar tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Minuman keras, minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penimunan. Etanol atau etil alkohol yang ditambah dengan C2H5OH merupakan hasil fermentasi buah yang paling banyak biasanya adalah buah anggur.
tidak hanya kamar sendiri, di antaranya untuk cairan disinfektan, campuran bahan bakar kendaraan bermotor, pelipur, lalu plafon, dan bahan bakar lampu spiritus. Sehingga jika masuk ke dalam tubuh, maka etanol akan menyebabkan kehilangan kesadaran. Dalam Islam, minuman yang mengandung alkohol dan memabukkan maka disebut dengan istilah khamar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram." Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar haram hukumnya. Hadis riwayat Muslim. Khamar adalah induk dari segala kejahatan. Karena cara meminumnya, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau tidak ia mati sementara ada khamar dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian perbuatan yang selanjutnya adalah judi. Apa itu judi? Dalam Islam disebut dengan istilah al-maisir. Al-maisir adalah segala sesuatu yang dijadikan permainan yang di dalamnya terdapat hal yang dipertaruhkan, baik harta maupun jiwa. Jenis-jenis judi di antaranya ada sapu ayam, lotre atau poker, dan bahkan dalam lomba. Lomba bisa menjadi judi apabila hadiah diambil dari uang pendaftarannya. Perbuatan yang ketiga, yakni adalah pertengkaran. Orang bisa dengan mudah mengucapkan kalimat kekafiran, mengucap takdir, membujuk, mencaci habis, mengucapkan kalimat cerai yang membuatkan rumah tangganya, menghancurkan barang, dan bahkan bisa sampai pada terjadinya pembunuhan. Oke, baik. Sudah dilihat tadi videonya? Sudah. Oke. Setelah anak-anak Bapak tadi memperhatikan video pembelajaran kita, Bapak mau bertanya nih. Setelah kalian perhatikan tadi, kenapa kita dilarang meminum minuman keras atau khamar, kemudian dilarang berjudi, kemudian juga dilarang bertengkar? Berdasarkan video yang ditonton tadi, kira-kira apa alasannya menurut pemahaman anak-anak Bapak sekalian? Pak. Ya, silakan. Karena jika minum khamar itu akan dilaknat oleh Allah. Karena jika minum khamar maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali. Duduk sekarang. Mungkin yang lain ada yang menyampaikan apa kira-kira alasan kenapa kita tidak boleh berdasarkan video yang sudah dilihat tadi. Apa? Ya, saya sampaikan. Berjudi akan menimbulkan kerugian, pertengkaran, dan keterlantaran yang matang. Iya, oke, beri tepuk tangan juga. Benar sekali. Jadi, berjudi bisa menimbulkan kerugian, walaupun kita dibayang-bayangi dengan hadiah yang luar biasa. Nah, ini yang salah satu trik setan untuk mempengaruhi manusia. Kenapa seolah-olah judi itu terlihat enak, terlihat menguntungkan? Karena ini adalah merupakan langkah-langkah daripada setan. Padahal kita berjudi itu adalah mendapat kerugian. Oke, jadi benar sekali yang disampaikan oleh anak Bapak. Oke, baik. Karena sudah melihat video tadi, Bapak akan menjelaskan sedikit terkait materi kita sebelum kita melaksanakan kerja kelompok. Oke, bahaya minuman keras. Tadi sudah disampaikan juga bahwa minuman keras ini atau sering disebut dalam kamar, minuman yang memabukkan atau dapat menghilangkan keadaan sadar. Maka sehat seseorang yang mengkonsumsinya. Nah, sementara tadi di video ada ditampilkan bagaimanakah minuman keras jika digunakan untuk obat. Kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapannya? Kalau minuman keras di sini kan dikatakan dapat menghilangkan kesadaran, dapat menghilangkan akal sehat. Tapi bagaimana dengan minuman keras jika dia digunakan sebagai obat? Menurut anak-anak Bapak boleh enggak? Boleh, Pak. Tidak. Tidak. Yang di sana? Boleh. Ada obat yang halal, gunakan yang halal. Yang halal. Oke. Benar sekali. Tepuk tangan kita semua. Anak-anak Bapak
berarti sudah mampu ya menganalisis. Kenapa? Karena di sini ada dua pendapat, satu membolehkan, satu tidak. Pasti dengan alasannya masing-masing. Di Bapak meluruskan yang ini. Menggunakan yang haram, dalam kaidah fikih itu menggunakan yang haram dibolehkan apabila dalam keadaan darurat. Tapi seperti yang disampaikan oleh Nisa tadi, apabila ada obat yang halal, masih ada terdapat obat yang halal, maka tidak boleh menggunakan yang haram. Jadi bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Kemudian ini judi juga sama, yaitu judi itu permainan di mana main bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar yang menjadi pemenang. Itulah judi. Tadi contohnya apa di video ditampilkan? Sabuk ayam. Ada nggak tadi semua ya? Ada. Masuk perjudian. Sebagai contoh lain, ketika ada event pacuan kuda misalkan di daerah kita di Gailuas, ada tradisi pacuan kuda. Kemudian misalkan ada di antara dua orang, mereka menebak, ayo kita taruhan, siap kuda mana kira-kira yang menang. Misalkan si A mengatakan menang kuda ini, si B mengatakan menang kuda itu. Kemudian mereka membuat kesepakatan atau perjanjian siapa yang benar itu harus membayar uang misalkan 10.000 saja. Atau 50, 10.000 saja. Maka hal tersebut sudah masuk dalam kategori perjudian. Kenapa begitu Pak? Ya karena ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Maka itulah disebut dengan perjudian. Apakah bermain game perang termasuk pertengkaran? Apakah bermain game perang termasuk pertengkaran? Mungkin ada anak bapak yang mau menjawab. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Rizka. Masuk Pak, karena satunya bisa kalah dan satunya menang. Oke, satunya bisa kalah, satunya bisa menang. Oke, nggak apa-apa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman kita. Luar biasa ya. Sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Oke, baik. Dan bapak sekarang silakan dibentuk kelompok supaya kita menyelesaikan permasalahan yang nanti EKPD yang bapak bagikan. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Oke, baik. Sekarang coba pada di depan. Instruksi untuk mengerjakan RKPD-nya. Di sana ada 3 gambar yang disajikan. Ada nama? Ya, oke. Apabila gambar di bawah ini bersama teman kelompokmu, ada 3 gambar. Di sana ada gambar minuman keras, judi, dan juga pertengkaran. Oke. Setelah mengamati gambar di atas, tidak jarang kita menemui bahwa masih banyak kalangan anggota masyarakat, khususnya para remaja, belum mampu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Berdasarkan permasalahan tersebut, diskusikanlah bersama teman kelompokmu dan lengkapilah tabel di bawah ini atau tabel yang sudah terdapat dalam LKP-nya. Coba lihat bawahnya. Di sana ada nama tindakannya, perbuatannya, ada minuman keras, judi. Oke. Bisa dipahami? Kalau itu silakan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Silakan gunakan sumber bacaan yang ada. Silakan dibantu teman kelompoknya. Untuk pemahaman kelompok kalian.
Silakan dibantu teman-teman. Sepakati berdasarkan kesepakatan kelompoknya. Kira-kira apa dampak dari kalian di sana? Usahakan jangan keluar dari topik pembelajarannya ya. Sesuaikan dengan bentuk perbuatannya. Misalkan judi, minuman keras, jangan sempat terdekat. Ya. Bahayanya kira-kira apa? Bahaya itu biasanya kita bisa seperti itu terkait dengan kehidupan bermasyarakat dan sosial kita. Tapi kalau dampaknya terhadap diri sendiri, ya itu berarti fokus pada kita. Apa saja dampaknya bagi kita sebenarnya menggunakan minuman keras. Iya, silakan dituliskan sana. Oke, baik. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau begitu, setiap kelompok silakan dipresentasikan ke depan kelas. Kemudian kelompok yang lain silakan diberi pertanyaan atau komentar terkait hasil presentasi teman-teman kelompoknya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu Bapak persilakan untuk pertama sekali kelompok 1. Silakan maju ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya bernama Rizka Putri, dan saya Heran Kairis, dan saya Herman, dan saya Fauzi Aludin. Nama perbuatan minuman keras. Deskripsi dari minuman keras: khamar adalah minuman keras yang beralkohol dan minuman yang diharamkan oleh Allah. Bahayanya akan timbul kekerasan dan hilangnya kesadaran. Dampaknya terhadap diri sendiri akan merusak fisik dan mental, menjauhkan diri dari Allah. Cara menghindarinya: hindari ajakan teman yang bercandu khamar. Perjudian adalah sebuah pertaruhan, karena pertaruhan akan menyebabkan keuntungan dan kerugian. Bahayanya akan timbul kerugian dalam pertemanan. Dampaknya terhadap diri sendiri akan timbul pertengkaran suami istri dan keluarga akan terlantar. Cara menghindarinya: jauhi perjudian, perbanyak kebaikan. Pertengkaran atau perkelahian. Pertengkaran adalah sebuah permasalahan yang terjadi terhadap dua orang ataupun dua pihak. Bahayanya akan timbul permusuhan dan kematian. Dampaknya terhadap diri sendiri akan kekurangan teman dan dijauhi oleh masyarakat. Cara menghindarinya: hindari hal-hal yang dapat menimbulkan amarah. Mungkin dari teman-teman kami ada yang ingin bertanya. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Atau memberi komentar. Oke, atau masukan, ya, atau memberi masukan. Ada nggak kira-kira dari kelompok? Iya, silakan dari kelompok 3 kembali. Jika ada pertengkaran, tetapi ada saksi yang melihat, tetapi tidak mengharap pertengkaran tersebut, apakah dia tetap dosa?
Ya, Bapak sederhanakan ya. Misalkan ada sebuah pertengkaran, kemudian ada orang yang melihat, tapi orang yang melihat tersebut tidak melerai, atau tidak menghentikan pertengkaran tersebut seperti itu, tidak membantu, hanya melihat saja. Bagaimana? Apakah hal tersebut termasuk perbuatan berdosa? Ya, berdosa karena kita telah melihat seseorang itu akan bertengkar dan kita membiarkannya saja. Seharusnya kita itu menegur ataupun memberi arahan supaya mereka tidak bertengkar. Tidak biasa tepuk tangan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ingin menguatkan sedikit dari yang disampaikan tadi. Bahwa benar sekali yang kalian sampaikan tadi terkait judi, pertengkaran, kemudian minuman keras itu saling berkaitan. Dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa alhamdulillah tujuan pembelajaran kita sudah nampaknya sudah tercapai. Nah, ini Bapak sangat senang sekali. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu perbuatan minuman keras, judi dan pertengkaran harus dihindari karena sangat berbahaya dan dilarang oleh Allah. Sudah jelas disampaikan tadi dalam Quran surah At-Taubah bahwa judi, pertengkaran, mengambil nasib dengan anak panah itu adalah perbuatan dosa yang sangat dilarang oleh Allah. Jadi bagi kesimpulannya kita apalagi anak bapak selaku pelajar harus mampu menghindari. Cara menghindarinya gimana Pak? Yaitu sesuai dengan yang sudah kalian diskusikan tadi. Baik anak bapak. Selanjutnya bapak akan meminta kalian untuk mengerjakan asesmen informatif, yaitu mengerjakan soal yang berjumlah 10 soal. Ini juga ya untuk mengukur pemahaman anak-anak bapak terkait materi kita hari ini. Untuk asesmen ini itu jawabannya nanti bisa dikumpul setelah jam pembelajaran ini habis atau setelah keluar nanti. Bisa dipahami kira-kira? Sudah dapat semua ya? Sudah Pak. Untuk asesmen formatifnya sambil mengerjakan mungkin anak-anak bapak bisa menyampaikan refleksinya terkait pembelajaran kita hari ini. Mulai dari tahap awal pembukaan tadi sampai dengan tahap penutup. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Mungkin siapa yang mau menjawab? Oke, silakan Rizka. Saya senang belajar hari ini karena saya bisa memahami apa itu minuman keras, pertengkaran, dan hal seperti itu. Oke, senang belajar dengan hari ini. Bagaimana dengan yang lain? Apakah senang? Senang, Pak. Oke, mantap. Selanjutnya, apa hal yang paling penting kamu pelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini? Kira-kira apa manfaatnya dari kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Apa manfaatnya? Oke, silakan. Aja. Manfaatnya adalah kita dapat membedakan antara mana yang judi, mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, mana yang baik, mana yang buruk. Oke, ya benar sekali. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, baik. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin menginformasikan untuk materi pembelajaran kita selanjutnya, yaitu berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, jadi silakan nanti dibuka bukunya, dipelajari di rumah terkait materi iman kepada kitab-kitab Allah supaya minggu depan kita mudah mengikuti pembelajarannya. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Sekarang mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Oke, silakan dimulai.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.